Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan saya Mia Amelia. Jangan pernah bosan ya dengan video saya. Di sini saya akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Artian dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Sebelum mengetahui definisi dari teori hierarki kebutuhan dari Maslow ini, mari kita jabarkan lebih dahulu apa itu hierarki. Hierarki ini adalah suatu tingkatan atau susunan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa mencapai kebutuhan yang paling tinggi tanpa menyelesaikan kebutuhan yang paling rendah. Misalnya adalah kebutuhan sandang dan pangan. Jadi, pada dasarnya manusia akan memenuhi dulu kebutuhan makanan dan pakaiannya untuk hidup sebelum naik ke tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya kebutuhan keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Intinya, manusia normalnya mementingkan kebutuhan primernya lebih dahulu sebelum bisa memenuhi kebutuhan tersiernya. Konsep dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Konsep dari teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan Maslow ini berawal dari pengamatan yang dilakukan langsung oleh Maslow. Ia mengamati perilaku seekor monyet dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa ada sejumlah kebutuhan yang diprioritaskan oleh individu dibandingkan kebutuhan lainnya. Maslow kemudian mencontohkan bahwa manusia akan lebih dahulu mementingkan untuk memenuhi kebutuhan cairan ketimbang makanan, karena memang akan lebih berbahaya jika manusia kekurangan cairan ketimbang kekurangan makanan. Hal itu kaitannya tentunya adalah untuk bertahan hidup. Dari permintaan tersebut, Maslow kemudian menyimpulkan juga bahwa tingkatan kebutuhan selanjutnya baru bisa dicapai setelah individu berhasil memenuhi kebutuhan tingkat sebelumnya. Maslow juga menambahkan bahwa untuk individu membutuhkan motivasi untuk bisa mencapai tingkat kebutuhan lanjutan. Motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan. Motivasi kekurangan ini adalah arti sebagai usaha yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi segala kekurangan yang dimilikinya. Sedangkan motivasi perkembangan adalah motivasi yang dilakukan oleh individu untuk bisa meraih tujuan atau keinginannya sendiri. Pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan dasar atau fisiologis. Kebutuhan dasar ini menjadi kebutuhan yang paling bawah atau paling pertama dalam konsep teori hierarki kebutuhan Maslow. Artinya, kebutuhan ini mencakup kebutuhan biologis dan fisik. Kebutuhan dasar ini harus dipengaruhi oleh seorang individu untuk mencapai tingkatan selanjutnya. Contoh dari kebutuhan ini seperti makanan, air, tidur, kebutuhan seksual, dan lain sebagainya. Ketika hal-hal itu tidak bisa dipenuhi, maka tidak mungkin individu akan naik ke tingkatan selanjutnya. Kebutuhan rasa aman. Setelah mampu bertahan hidup dengan sandang dan pangan, kemudian seorang individu mulai memikirkan tingkatan rasa aman. Maslow menjelaskan bahwa rasa aman ini adalah rasa aman secara batin maupun fisik. Kebutuhan rasa aman ini misalnya adalah rasa aman dari penyakit, rasa aman dari bahaya, dan rasa aman dari bencana alam, dan rasa aman dari tindakan kriminal. Contoh nyatanya adalah seorang yang mampu membeli asuransi kesehatan agar dirinya terjamin ketika dihadapkan dengan penyakit. Kebutuhan sosial. Pada tingkat ketiga, ada kebutuhan pada aspek sosial yang meliputi rasa kasih cinta, kasih sayang, dan juga kepemilikan akan sesuatu. Pada tingkatan ini, Maslow menjelaskan kenapa manusia bisa jatuh cinta. Ia menjelaskan bahwa manusia mencari cinta dan kasih sayang dari orang lain karena didasarkan pada kesepian, kesendirian, kecemasan, stres, sampai depresi yang berlebihan. Rasa cinta itu terbagi menjadi dua, yaitu definisi love dan being love. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan mendapatkan penghargaan ini menjadi tingkatan keempat dalam hierarki Maslow. Penghargaan dalam hal ini bukan selalu soal hadiah, tetapi soal harga diri. Harga diri ini terbagi menjadi dua, yaitu menghargai diri sendiri dan menghargai dari orang lain. Penghargaan dari orang lain. Baik, cukup di sini penjelasan saya. Saya harap teman-teman sekalian paham dengan video saya. Bye guys.
See you di video saya selanjutnya.